Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel YouTube Belajar Bisa. Kita akan melanjutkan membahas soal tentang termodinamika. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pada proses isohorik, gas tidak melakukan usaha. 2. Pada proses isobarik, gas melakukan atau menerima usaha. 3. Pada proses isotermal, energi dalam gas berubah. 4. Pada proses adiabatik, gas selalu melakukan usaha. Pernyataan yang berkaitan dengan proses termodinamika ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 3 dan 4, D. 1, 2 dan 3, E. 2, 3, dan 4. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, dan teman-teman sekalian, untuk menjawab soal nomor 1 ini, adik baiknya kita memperhatikan hukum termodinamika 1 yang menjelaskan bahwa energi dalam itu sama dengan kalor dikurang dengan usaha yang dikerjakan pada sistem. Kita perhatikan kesepakatan tandanya. Untuk Q bernilai positif, sistem menerima kalor. Untuk Q bernilai negatif, sistem melepas kalor. W bertanda positif, sistem melakukan usaha. W bertanda negatif, sistem menerima usaha. Ini artinya apabila kita memasukkan nilai perhitungan pada siklus termodinamika, apabila tanda-tanda ini yang kita peroleh, maka kita harus memperhatikan bahwa kalor di situ apakah sistem menerima kalor atau melepas kalor, kemudian usaha, melakukan usaha atau menerima usaha. Kemudian untuk energi dalam sama, apabila bertanda positif, sistem mengalami penambahan energi dalam. Kemudian bila bertanda negatif, sistem tidak mengalami penambahan energi dalam. Kemudian kita perhatikan juga penerapan hukum 1 termodinamika. Yang pertama, bahwa pada proses isotermis T konstan, ya, isotermis T konstan artinya tidak ada perubahan energi dalam, sehingga Q itu sama dengan W. Q sama dengan W. Ini pada proses isotermis. Kemudian pada proses isohorik, volume konstan, artinya sistem tidak melakukan usaha luar, sehingga Q sama dengan delta U. Yang ketiga, proses isobarik, P konstan, artinya ada usaha luar yang dilakukan sistem, sehingga Q itu sama dengan W ditambah delta U. 4. Proses adiabatik. Proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem, sehingga kita bisa menuliskan delta U sama dengan min W. Itu tidak ada kalor, berarti delta U sama dengan min W. Nah, berdasarkan dari penjelasan ini, kita bisa menganalisis beberapa pernyataan yang ada pada soal, yang mana yang sesuai dengan hukum ke-1 termodinamika ini. Pada proses isohorik, gas tidak melakukan usaha. Pada proses isohorik, gas sistem tidak melakukan usaha luar. Nah, ini berarti pernyataannya adalah benar, ya. Kemudian yang kedua, pada proses isobarik, gas melakukan atau menerima usaha. Isobarik. Pada proses isobarik,
gas melakukan atau menerima usaha. Berarti ada usaha luar yang dilakukan sistem sehingga Q sama dengan W ditambah delta U. Ya, benar ya. Kemudian pada proses isotermal, energi dalam gas berubah. Isotermal atau isotermis, tidak ada perubahan energi. Berarti yang nomor 3 salah. Kemudian keempat, pada proses adiabatik gas selalu melakukan usaha. Melakukan ya. Kemudian kita perhatikan di sini pada proses adiabatik, proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem sehingga delta U sama dengan min W. Berarti kalau dia bertanda negatif, usahanya bertanda negatif, berarti sistem itu menerima. Jadi kalau dia melakukan usaha adalah salah. Nah, berarti jawaban yang tepat dari pernyataan ini adalah nomor 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah A. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk soal nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Gas ideal monoatomik dalam suatu wadah mengalami kompresi adiabatik. Mula-mula gas bertekanan 1 atm dengan volume 1 meter kubik dan suhu 300 Kelvin. Jika setelah ekspansi suhu gas menjadi 1200 Kelvin, volume gas tersebut di akhir kompresi adalah A 1/4 meter kubik, B 1/8 meter kubik, C 1/16 meter kubik, D 1/32 meter kubik, E 1/64 meter kubik. Kita langsung ya untuk menjawab soal ini, kita ketahui dulu besaran-besaran yang ada. Pertama, kita ketahui bahwa kompresi adiabatik adalah yang terjadi pada gas ideal monoatomik. Kemudian tekanannya 1 atm, volume pada kondisi awal adalah 1 meter kubik, suhu pada kondisi awal adalah 300 Kelvin, dan suhu pada kondisi akhir atau T2 sama dengan 1200 Kelvin. Kemudian yang ditanya adalah volume pada kondisi akhir atau pada kondisi setelah akhir kompresi. Nah, untuk menjawab soal ini ada baiknya yang pertama kita tadi mengetahui bahwa gas yang berada di dalam wadah tersebut adalah gas monoatomik, maka kita bisa mengetahui bahwa tetapan Laplace untuk gas monoatomik itu adalah 5/3. Ini nanti akan dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan persamaan P1 kali V1 lambda dikurangi 1 sama dengan T2 dikali V2 berpangkat lambda dikurang 1. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya. T1 tadi adalah 300, kemudian volume 1 itu adalah 1 berpangkat. Itu kalau kita selesaikan ya, untuk gamma dikurang 1, gamma dikurang 1, gamma yang tidak ada 5/3, 5/3 dikurang 1, itu 5/3 ya, 5/3 dikurang 1 itu sama dengan 5/3 dikurangi 3 ya, itu sama dengan berarti 2/3 ya. Nah, ini kita tuliskan langsung ya, 2/3 kemudian sama dengan 1200 dikali volume 2 berpangkat 2/3. Kemudian ini kita pindah ruaskan ya untuk T2 nya karena kita ingin mencari nilai dari V2. Nanti kita pindah ruaskan dengan perbandingan nilai ini 1200 dibagi dengan 300 ya, itu sama dengan 1 dibagi dengan V2, pangkatnya kita bangkitkan 2/3 sesuai dengan persamaan sebelumnya. Kemudian 1200 dibagi 300 kita ketemu nilainya adalah 4 ya.
ini 4, kemudian sama dengan 1 per V2 berpangkat 2/3. Nah, ini ada berpangkat 2/3. Kalau kita ingin menghilangkan dua pangkatnya ini, salah satunya ini kita pecah saja ya. 4 ini kita pecah menjadi 2 berpangkat 2, sehingga 2-nya bisa kita selesaikan pangkatnya ya. Kemudian kita ingin menghilangkan sepertiga, ini jadinya sepertiga ya, sepertiga, sehingga 2 ini kita berpangkatkan 3, sehingga ini kalau ini juga dikalikan berpangkat 3 berarti jadinya adalah 3/3 dapat 1, sehingga pangkat yang di sebelah kanan ini sudah habis ya. Kita tuliskan ini 2 berpangkat 3, sehingga pangkat yang di ruas sebelah kanan itu sudah habis ya. Berarti 2 berpangkat 3 sama dengan 1 per V2. Sehingga P2-nya itu adalah, ini 2 berpangkat 3 ada 8, berarti V2 tersebut adalah 1/8. Ini jawabannya ya. Satuannya dalam meter kubik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal nomor ini ya. Nomor 2 jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Dalam 3 percobaan terpisah, suatu gas ditransformasikan dari keadaan PI, VI ke keadaan PF, VF sepanjang lintasan 1, 2, dan 3 seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Usaha yang dikerjakan pada gas adalah titik-titik. A terbesar untuk lintasan 1, B terbesar untuk lintasan 2, C terbesar untuk lintasan 2, D terbesar untuk lintasan 3, E sama untuk ketiga lintasan. Nah, untuk menjawab soal ini, mungkin kita bisa mengingat-ingat kembali ya, ada proses termodinamika. Ini di soal dituliskan usaha yang dikerjakan, berarti kalau usaha yang dikerjakan berarti W-nya bertanda negatif ya. Ini kita kelihatan di sini ya. Untuk lintasan 1 mulainya dari VI ke kiri ya, tanda panahnya ke kiri, berarti nanti PF-nya bernilai volume yang lebih kecil dikurangi dengan PI bervolume lebih besar. Berarti nanti tandanya adalah negatif di sini ya. Untuk yang lintasan 1 ini prosesnya adalah isobaris dan isochorik ini ya, karena ada tekanan tetap dengan volume tetap. Begitu juga untuk yang lintasan ketiga sama ya, ini ada prosesnya isochorik dan isobarik. Kemudian ada lintasan yang kedua, ini memotong diagonal dari lintasan 1 dan 3 ini. Nah, untuk menjawab soal ini ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menghitung usaha, kita bisa menggunakan perhitungan luas daerah di bawah grafik P terhadap V tersebut. Nah, kita bisa hitung seperti ini ya. Lintasan 1 itu luasnya adalah luas persegi panjang. Semuanya ya, mulai panjangnya adalah dari 0 ke PI dikalikan lebarnya adalah dari PF sampai dengan PI. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini, sudah pasti bahwa lintasan 1 ini yang akan memiliki luas yang sangat besar. Artinya W-nya itu pasti nilainya lebih besar pada yang lain. Kemudian lintasan kedua itu adalah luas dari segitiga, kemudian ditambah dengan luas persegi yang ada di bawah segitiga tersebut. Berarti ada bagian yang terpotong, sehingga luas dari daerah di bawah kurva P terhadap V untuk lintasan kedua itu lebih kecil dibandingkan dengan lintasan 1. Kemudian begitu juga untuk lintasan yang ketiga, itu luasnya adalah persegi dari 0 ke PF dikalikan dengan VF sampai ke PI. Artinya luasnya yang paling kecil. Jadi kalau
dari pernyataan jawabannya, berarti jawabannya tersebut adalah A ya. Karena luasnya yang paling besar berarti usaha yang dikerjakan pada gas juga yang paling besar itu terdapat pada lintasan 1. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita sudah membahas 3 buah soal untuk termodinamika pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada perbedaan jawaban dan pertanyaan, silakan untuk berkomentar di kolom chat. Terima kasih, sekian. Silakan di subscribe, like, share, and comment apabila video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.